بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Akhwani wa akhwati hafizakumullahu jami'an. Kembali kita lanjutkan daurah kita membahas kitab I'tiqad al-Imam Harb bin Ismail al-Kirmani Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan kita sudah sampai terakhir pada poin yang berapa? Baik, sekarang 39. Hah? Oh, 58. Baik. Nah, kita lanjut ke poin yang 59 insyaallah. Oh, enggak, kita mulai 58 sekarang ya. Nah, Iqra. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaha ma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li asatizatina wa lil hadirin wal muslimin ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: Wallahu tabaraka sami'un la yashukku basirun la yartabu alimun la yajhal jawadun la yabkhal halimun la ya'jal hafizun la yansa yaqdhan la yashu رقيب لا يغفل يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويضحك ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Baik, kemudian penulis rahimahullah melanjutkan di antara aqidah ahli sunnah wal jamaah yang diwariskan dari para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka langsung diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala Maha mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala Maha mendengar. Mendengar suara hamba-hambanya. Dan pendengaran Allah itu terbagi dua. Kata sami' ketika Allah sandarkan pada dirinya, yang dimaksud ada dua. Sami'ul atau sam'ul idrak. Yang pertama adalah as-sam', yaitu idrakul aswat, mendengar suara. Maka suara apapun Allah subhanahu wa ta'ala mendengarnya. Baik itu suara kebaikan orang-orang yang melakukan ketaatan kepadanya, ataupun suara keburukan, kejelekan dari orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Allah sebutkan bahwasanya ia juga mendengar walaupun suara itu adalah suara kejelekan orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl. Mereka itu orang-orang munafik, mereka bersembunyi dari mata-mata manusia, melakukan pembicaraan-pembicaraan rahasia, sementara mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka ucapkan dari perkataan-perkataan yang tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sam'ul idrak. Allah mendengar semua yang diucapkan hambanya
yang baik maupun yang buruk. Adapun yang kedua, pendengaran Allah yang disebut dengan sam'ul ijabah. Sam'ul ijabah, Allah mendengar doa hamba-hambanya. Allah mendengar doa hamba-hambanya, yang artinya mengabulkan. Yang artinya mengabulkan. Dan itulah makna dari sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah, yaitu Allah mengabulkan hamba-hamba yang memujinya. Allah mengabulkan hamba-hamba yang memujinya. Maka tidak boleh kita menafikan pendengaran dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Adapun kita menafikan Allah mengabulkan doa seseorang, mungkin Allah tidak kabulkan doa seseorang. Allah tidak dengarkan, artinya Allah tidak kabulkan. Seperti doa seorang di dalam hadits Nu'man ibn Bashir, "Tsumma dzakara rajulan asy'atha aghbar yutilu as-safar yamuddu yadayhi ila as-sama' ay rab ay rab." Rasulullah menyebutkan tentang seorang yang safarnya sangat jauh. Yang safar ini merupakan potensi untuk dikabulkannya doa, yang membuat pakaiannya compang-camping, mukanya kusut, dan ia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Namun doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan makanannya berasal dari yang haram, minumannya yang haram, pakaiannya dari yang haram. Begitu juga tubuhnya ini tumbuh dari yang haram, baik yang haram pada zatnya ataupun haram pada cara mendapatkannya. Maka ini Rasulullah menafikan dari orang tersebut bahwasanya Allah tidak mengabulkan doanya. La yasma'ullahu du'a. Artinya Allah tidak mengabulkan doanya. Adapun Allah tidak mengabulkan, Allah tidak mendengarkan suara orang tersebut, ini tidak boleh dinafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bedakan dua hal ini. Kalau kita mengatakan Allah tidak mendengar doa orang tadi yang disebutkan Rasulullah yang artinya mengabulkan, betul. Tapi kalau Allah tidak mendengar yang artinya Allah tidak mendengar suaranya, ini tidak boleh dinafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu di dalam surat Taha ia mengabarkan ia mendengar sesuatu yang sir, rahasia. Dan Allah juga mendengar yang lebih tersembunyi dari yang rahasia. Apa yang lebih tersembunyi dari rahasia disebutkan sebagian ahli tafsir sesuatu yang seorang belum terbesit untuk merahasiakannya, Allah sudah mengetahuinya. Nah, maka di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la tusma' aw min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hawa nafsu yang tidak pernah puas, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Bukan doa yang tidak didengar. Dengar yaitu mendengar suara. Ini tidak boleh dinafikan dari Allah. Basirun la yartab. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha melihat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat seluruh hamba-hambanya, apa yang dilakukan oleh mereka, yang baik maupun yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana ia mendengarkan apa yang baik dan yang buruk dari hambanya, ia juga melihat yang baik dari yang buruk dari hamba. Seperti sabda Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas, yu'dhini ibnu Adam wa ma yanbaghi wa ma kana lahu dhalik, yasubbuni ibnu Adam wa ma kana lahu dhalik. Manusia itu menyakitiku, manusia itu menghinaku, kata Allah, padahal tidak pantas baginya untuk melakukan hal tersebut. Dalam riwayat lain, yashtumuni, manusia menghinaku. Adapun penghinaannya terhadapku adalah ketika dia mengatakan, aku tidak akan mengembalikan ia setelah meninggal nanti.
Di sini Allah mendengarkan ucapan yang jelek ini. Dan adapun dia mencelaku, yaitu ketika dia mengatakan aku memiliki anak. Padahal tidak pantas bagi Allah untuk memiliki anak. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mendengarkan semua ucapan hambanya yang baik maupun yang buruk. Begitu juga Allah melihat seluruh amalan hambanya yang baik maupun yang buruk. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di banyak ayat, bal kana Allahu bima ta'maluna basira khabira. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa melihat amalan-amalan kalian, yang baik maupun yang buruk. Nah, kemudian alimun la yajhal. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, ia maha mengetahui dan tidak tersentuh kejahilan sama sekali. Ilmu Allah tidak bermula. Ini yang sudah sering kita sebutkan, perbedaan antara ilmu al-khaliq dengan ilmu makhluk. Yang pertama, ilmu khaliq itu ilmu Allah tidak didahului kejahilan. Adapun ilmu makhluk didahului kejahilan. Kemudian yang kedua, ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan berakhir dengan kelupaan. Adapun ilmu manusia, sehebat apapun ia mengetahui sesuatu, akan berakhir dengan kefanaan dan kelupaan. Kemudian yang ketiga, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Adapun ilmu makhluk terbatas pada hal-hal tertentu. Maka Allah maha mengetahui dan tidak jahil sama sekali. Jawadun la yabkhal. Allah Subhanahu wa taala itu maha dermawan, maha mulia, dan tidak pernah pelit sama sekali, bahkan terhadap hamba-hambanya yang kafir sedikit pun. Terhadap hamba-hambanya yang kafir, Allah berikan. Bahkan Allah sebutkan di dalam surat Al-Hijr, "Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun." Biarkan mereka makan dan minum, dan angan-angan mereka melalaikan mereka, tapi ingat akan ada suatu masa semua akan dibalas pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala maha dermawan. Ia akan memberikan dunia ini kepada siapa saja. Dan Allah tidak boleh disifati dengan pelit sama sekali. Dan di antara celaan Allah kepada orang-orang Yahud, ketika mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Bahkan mereka juga mengatakan Allah itu fakir. Na'udzubillah. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya. Sungguh Allah telah mendengarkan ucapan orang-orang Yahud yang mereka mengatakan Allah fakir. Allah itu butuh pada kita, kata mereka. Na'udzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha dermawan, dan tidak pelit sama sekali. Kata Allah membantah orang-orang Yahud, bal yadahu mabsuutatan. Sebaliknya, kedua tangan Allah itu senantiasa terbentang lebar untuk memberi rezeki kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Halimun la ya'jal. Allah Subhanahu wa taala halim. Makna halim, al-hilmu wal-ana, yaitu seorang yang dia sanggup untuk melampiaskan kemarahannya, tapi dia menahannya. Ia sanggup untuk melampiaskan kemarahannya, namun dia menahannya. Ini makna halim. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat halim, bahkan terhadap musuh-musuh Allah, bahkan terhadap orang-orang kafir. Terhadap orang-orang kafir yang mereka terkadang menyakiti wali-walinya,
menyakiti para nabi dan rasul. Bahkan seperti hadis yang kita sebutkan dari Ibnu Abbas tadi, sebagian manusia menghina Allah, mencela Allah, mengatakan Allah punya anak, mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki istri. Tapi Allah Subhanahu wa taala Halim, Maha bijak, tidak menyegerakan untuk membalas hamba-hambanya. Di antara hikmahnya ada dua. Hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan untuk menghukum orang-orang yang walaupun mereka berbuat salah dan lancang. Yang pertama, Allah berikan penangguhan agar mereka bertobat. Allah berikan penangguhan agar mereka bertobat. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang jika hamba-hambanya bertobat. Yang kedua, agar orang ini semakin bertambah dosanya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghukumnya, Allah tidak akan melepaskannya sama sekali. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan pernah kalian menyangka Allah itu lalai. Allah itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Allah akhirkan mereka, Allah berikan mereka penangguhan untuk dua hal tadi. Mereka mau bertobat, Allah Maha menerima tobat hamba-hambanya, atau mereka semakin menambah catatan dosa dan kriminal mereka, dan ketika Allah menghukum mereka, Allah tidak akan pernah mengampuni mereka sama sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yumli lidzalim hatta idza akhadhah lam yuflit." Allah itu akan berikan penangguhan bagi orang yang zalim. Tapi kalau dia tidak bertobat dan bertambah kezalimannya, Allah menghukum orang tersebut, Allah tidak akan memberikan nafas sama sekali untuk dia bisa beristirahat. Dan ini terjadi pada orang-orang kafir. Allah sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf, ketika adab yang menimpa mereka tidak pernah diringankan dan tidak pernah berhenti, mereka memanggil malaikat penjaga neraka, malaikat Malik. Kata mereka, "Wanadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, tolong mintakan kepada Allah agar mematikan kami saja. Saking berat dan capeknya mereka menahan adab. Berat dari sisi hukumannya yang sangat sakit, panas, tersiksa, dan juga waktunya tidak pernah selesai dan tidak ada yang namanya istirahat. Sehingga mereka pun meminta untuk dimatikan. Tapi sayangnya Allah telah menyembelih kematian, sehingga tidak ada lagi kematian. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini Allah Halim. Sehingga kalau kita baca ayat-ayat di dalam Al-Quran, "Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum." Kalau bukan karena takdir yang Allah sudah tetapkan bahwasanya ia akan berikan penangguhan bagi seluruh manusia, niscaya Allah akan habisi sejak awal orang-orang kafir yang menentang para nabi dan rasul. Tapi Allah Halim. Allah berikan mereka dan tidak menyegerakan azab kepada mereka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha menjaga dan tidak pernah meninggalkan, melupakan hamba-hambanya. Dan inilah yang diyakini oleh para nabi dan rasul dahulu. Ujian yang sangat luar biasa, tapi mereka mengetahui Allah Maha Hafidh. Allah itu Maha menjaga hamba-hambanya dan tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya tercampakkan, terhinakan begitu saja. Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita bagaimana ia menjaga hambanya. Ketika dibakar, Allah menjaga Nabi Ibrahim. Semua tipu daya orang-orang kafir
tidak ada satupun yang bisa membuat Allah Subhanahu wa ta'ala lupa kepada hamba-hambanya. Allah senantiasa menjaga hamba-hambanya. Ketika seorang hamba meyakini penjagaan Allah ini, dia pun tidak pernah gentar terhadap gangguan orang-orang kafir. Sampai yang kita sebutkan riwayat yang dibawakan Ibnu Katsir rahimahullah, ketika Nabi Ibrahim hendak dibakar oleh orang-orang kafir, pada saat itu datang Jibril alaihi salam untuk menawarkan pertolongan. Alaka haja ya Ibrahim? Apakah engkau memiliki hajat yang bisa aku bantu wahai Ibrahim? Kata Jibril alaihi salam. Padahal ini pada posisi akan dibakar. Lalu kata Ibrahim alaihi salam yang meyakini penjagaan Allah, amma ilaika fala. Adapun hajat kepadamu wahai Jibril enggak ada. Aku enggak punya hajat kepada. Hajatku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Bahkan ketika Allah balas Nabi Ibrahim ini, Allah jadikan api yang dalam sunnatullah, api ini harusnya membakar. Pada saat itu, khusus pada detik itu, api, bahkan kata Ibnu Katsir, dinukil dari para ulama, api di seluruh dunia pada saat itu tidak bisa dipakai untuk membakar. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala tangguhkan sunnahnya pada saat itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan matahari untuk terbenam ketika Nabi Yusha bin Nun, Nabi Joshua. Jadi ketika Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju ke Palestina, mereka Bani Israel terjatuh lagi kepada kesyirikan, menyembah berhala patung anak sapi. Singkat cerita, mereka pun bertobat kepada Allah. Mereka diperintahkan untuk mendatangi Gunung Tur dan seterusnya. Dan akhirnya mereka ketika mendekati Palestina, Nabi Musa mengatakan, Ya qawmi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Kata Allah dalam surat Al-Maidah menceritakan ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, ayo masuklah kalian ke dalam Palestina, Baitul Maqdis. Gak usah takut. Jangan ada di antara kalian yang mundur. Hanya saja Bani Israel orang-orang yang selalu mencari-cari alasan. Mereka mengatakan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di dalamnya ada kaum Amaliq. Ada penguasa-penguasa yang sangat jahat. Kami tidak akan masuk sampai mereka keluar darinya. Sampai mereka yang keluar dari Baitul Maqdis, dan kalau sudah kosong Baitul Maqdis kami akan masuk. Sampai akhirnya berkata dua orang yang beriman kepada Nabi Musa. Dua orang ini yang pertama Yusha bin Nun, Joshua, Nabi Joshua. Yang kedua Kalib ibni Yufanna. Keduanya mengatakan, Qala rajulani minal ladzina yakhafuna na'amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab. Udahlah, kalian jangan takut. Ayo kita masuk. Selama kita yakin kepada Allah, kita akan menang. Ternyata apa jawaban Bani Israel? Ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'id. Udah deh, gini aja deh Musa. Engkau berangkat bersama Tuhanmu, kami tunggu di sini. Kalau kalian menang, kami akan masuk. Kurang ajar Bani Israel. Akhirnya Allah balas mereka dengan dijadikan mereka tersesat di Ardutih. Mereka tersesat, tidak bisa masuk Baitul Maqdis selama 40 tahun. Mereka keliling-keliling mencari jalan, tidak bisa. Hingga akhirnya di perjalanan itu Nabi Harun meninggal, Nabi Musa meninggal. Dan tidak ada lagi yang bisa membimbing, membawa Bani Israel untuk masuk Baitul Maqdis. Setelah selesai 40 tahun mereka tersesat, hukuman dari Allah, kecuali Nabi Joshua. Ketika itu pun hendak menjelang matahari terbenam. Lalu Nabi Joshua meminta kepada Allah untuk menahan matahari. Dan masuklah Bani Israel bersama Nabi Joshua sebelum matahari terbenam.
Begitu juga dalam satu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada Allah untuk menahan matahari. Syahid, Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakan segala akibat dan sebabnya, dan Allah Maha mampu untuk menjadikan akibat dan sebab ini, hukum sebab akibat tidak berlaku, dan inilah yang disebut dengan mukjizat bagi para rasul, dan itu adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha menjaga hamba-hambanya dan tidak akan pernah melupakan meninggalkan mereka. Yaqadhanu la yashu. Mensifati Allah dengan yaqadhan. Allah itu, jadi yaqadhan itu lawan tidur. Ini Allah tidak mensifati dirinya dengan ini, hanya saja babul ikhbar. Jadi ada dalam bab asma wa sifat, kita tidak menetapkan nama Allah kecuali apa yang ditetapkan dalam Al-Quran atau hadis. Nama Allah itu tauqifi. Nama Allah itu ditetapkan jika ada dalilnya. Namun, boleh kita mengabarkan dari Allah tentang dirinya dengan isim fa'il. Seperti misalnya, Allah itu muhsin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, muhsin ini enggak ada dari nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dijadikan babul ikhbar, pengabaran bahwasanya Allah itu ahsan, Allah itu maha baik terhadap hamba-hambanya, iya benar. Karena Allah sebutkan dengan fi'il, dengan kata kerja di dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wahai Qarun, berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik untuk. Maka ahsana ini perbuatan. Muhsin dalam wazan sorfi, muhsin artinya orang yang berbuat baik. Nah ini namanya babul ikhbar. Babul ikhbar. Maka babul ikhbar ini boleh kita mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti yaqadhan. La yashu, ini diambil dari firman Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengantuk dan tidak tidur. An-naim lawannya apa? Yaqadhan. Nah. La yashu, yashu itu lupa, seperti lupa. Makanya kita kenal dengan sujud as-sahw. Sujud as-sahw. Sujud kalau seorang lupa dalam salat. Allah itu maha yaqadhan, artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah tersentuh sifat-sifat negatif, ngantuk, tidur, lupa, hal-hal yang merupakan zuhulul qalbi dalam manusia, zuhulul qalbi anil ma'lum, yaitu lalainya ingatan kita dari yang seharusnya kita ingat. Nah ini sahu, naum, as-sina, ini masuk ke dalam hal tersebut. Fasyahid, ini pengabaran tentang Allah. Maka babnya babul ikhbar ini awsa' min babil asma was sifat. Mengabarkan tentang Allah ini lebih luas. Raqibun la yaghful. Allah Subhanahu wa taala itu raqib, yaitu maha mengawasi hamba-hambanya. Oh ini disebutkan ya, ada keterangan di situ. Babul ikhbar. Nah, yang membawakan risalah ini dia menambahkan di situ ada babul ikhbar di poin 2 catatan kaki. Alhamdulillah. Tapi ma'ruf ini di dalam aqidah ahli sunnah wal jamaah tentang babul ikhbar. Disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah secara panjang lebar di dalam syarah Al-Qawaidil Muthlah tentang babul ikhbar. Nah, tapi bisa dibaca di situ yang bisa bahasa Arab tambahan. Syahid, Allah Subhanahu wa taala itu
boleh kita kabarkan dengan isim fa'il atau sifal musyabbaha atau ismul mubalaghah tentang perbuatan yang Allah kabarkan ia melakukan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengawasi dan tidak pernah lalai dari hamba-hambanya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalim. Jangan pernah menyangka bahwasanya Allah itu lalai dari yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Yatakallamu wa yataharrak. Yatakallam ini ma'ruf. Kalau yatakallam Allah itu berbicara, ini ma'ruf. Di antaranya adalah Al-Quran. Allah berbicara yang didengar oleh Jibril. Tapi kata-kata yataharrak, ini apa kata penulis di situ? Itsbatul harakillah min lawazim majid. Nah, kata-kata yataharrak ini babul ikhbar juga, pengabaran. Untuk membantah orang-orang Mu'tazilah yang menafikan dari Allah sifatul fi'liyatil ikhtiyariyah. Jadi gini, orang-orang Mu'tazilah dan kelompok-kelompok yang turunannya seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka menafikan dari Allah sifat yang disebut sifat hadithah. Gak apa-apa kita jelaskan sedikit mukaddimahnya. Jadi gini, mereka mengatakan bahwasanya sesuatu itu yang dikatakan maujud atau sesuatu yang ada, keberadaannya ini bisa azali dan bisa hadith. Keberadaan yang azali itu adalah keberadaan yang tidak didahului ketiadaan. Dan itulah keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu ada dan tidak didahului ketiadaan. Adapun hadits adalah keberadaan yang didahului oleh ketiadaan. Dan itulah sifat makhluk. Maka seluruh makhluk asalnya tidak ada kemudian ada. Seluruh makhluk asalnya tidak ada kemudian ada. Seperti manusia asalnya kita tidak ada kemudian ada. Mereka pun mewajibkan bagi Allah sifat azaliyah dan ini kita sepakat. Namun mereka juga menambahkan, mengharamkan bagi Allah sifat hadits. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu, kata Mu'tazilah, makhluk. Kenapa makhluk? Karena Al-Quran, coba Anda dengarkan, di dalamnya ada kata-kata yas'alunak. Wahai Muhammad, para sahabatmu bertanya kepada engkau tentang suatu ini. Misalnya tentang anil khamri wal maisir. Wahai Muhammad, sahabat-sahabatmu bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir. Qul, katakanlah, jawab. Nah, ucapan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakannya ketika setelah Rasulullah diutus atau sebelum manusia diciptakan. Maksudnya, kalau seandainya kita katakan Allah berbicara dan didengar Jibril lalu disampaikan kepada Rasulullah untuk menjawab sahabat-sahabatnya, ini otomatis dilakukan Allah berbicara pada saat Rasulullah sudah diutus sebagai Rasul. Berarti itu terjadi setelah sebelumnya tidak terjadi. Berarti Allah itu berbicara pada zamannya Rasulullah. Dan Allah akan menurunkan ayat itu di saat sebelumnya Allah tidak berbicara tentang hal tersebut. Dipahami ini? Nah, ini berarti hadits. Sesuatu yang sebelumnya belum terjadi kemudian terjadi. Inilah yang mereka haramkan bagi Allah. Sehingga mereka mengatakan kalau kita tetapkan Al-Quran itu adalah ucapan Allah, sementara di dalamnya ada perkara-perkara yang baru sinkron dengan, kan para sahabat bertanya, berarti setelah sahabat itu hidup. Sebelumnya sahabat itu tidak ada, bukan? Berarti ucapan tersebut hadits. Maka mereka mengatakan Al-Quran bukan ucapan Allah. Karena ucapan Allah itu
harus azali. Sebagaimana wujud dan sifat Allah azali. Kata mereka seperti itu. Tapi itu syubhat dan salah. Jawabannya, bantahannya. Pertama, yang mewajibkan bagi Allah, yang mengharamkan bagi Allah sifat hadits adalah akal mereka, bukan Allah itu sendiri. Adapun ahli sunnah wal jamaah menetapkan Allah itu fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa saja yang ia kehendaki, kapanpun yang ia inginkan. Inilah yang disebut dengan sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Sifat perbuatan Allah yang ia lakukan sesuai kehendaknya. Dan Allah berkehendak kapanpun ia inginkan tanpa dibatasi waktu dan dimensi. Dan ini yang disebutkan para ulama, bahwasanya sifat Allah itu qadimun naw', hadithul ahad. Kita jelaskan insyaallah. Ini istilah-istilah ini mungkin jarang antum dengarkan. Arti qadim, sifat Allah itu qadimatun naw', hadithatul ahad. Apa artinya ini? Wallahi ini yang seharusnya dipahami seorang salafi. Karena yang kita ketahui ilmu terbaik dari semua disiplin ilmu Islam adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Istilah ini sebenarnya dahulu tidak ada. Hanya saja karena munculnya ahlul bid'ah dengan menggunakan istilah-istilah filsafat, akhirnya para ulama pun terpaksa membantah mereka dengan istilah mereka sendiri. Qadimatun naw', sifat Allah qadimatun naw'. Artinya sifat Allah itu sudah ada pada dirinya bersamaan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak didahului oleh ketiadaan. Ini pelan-pelan. Paham ya? Paham ini? Kita ulangi. Sifat Allah itu, sifat berbicara, sifat mencipta, sifat merahmati, menghidup, semua sifat Allah adalah sifat yang sudah ada pada Allah bersamaan dengan keberadaan Allah. Atau kita pakai kata zat, bersamaan dengan zat Allah yang tidak didahului oleh ketiadaan. Ini dipahami. Artinya tidak ada sifat Allah itu yang dahulu tidak ada kemudian ada. Allah itu tidak setelah menciptakan makhluk baru dia dikatakan Al-Khaliq. Allah itu tidak setelah dia ciptakan makhluk baru dia dikatakan pencipta. Sebelum ada makhluk pun dia dikatakan pencipta. Dia tidak menantikan untuk memberi rezeki kepada hambanya dulu baru dia dikatakan Ar-Raziq. Sebelum ia berikan rezeki kepada hambanya, dia pun sudah dikatakan Ar-Raziq. Dipahami? Tidak ada makhluk yang dirahmati pun Allah sudah dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini yang dikatakan qadimatun naw'. Sifat Allah itu ada pada diri Allah bersamaan dengan keberadaan Allah. Dan kita sudah pahami tadi keberadaan Allah qadimun azali, tidak didahului oleh ketiadaan. Berat ini. Kalau bisa bawa kopi deh. Ini butuh konsentrasi ekstra paham hal seperti ini. Dipahami sampai di sini? Nah, ini maknanya sifat Allah qadimatun naw'. Bahwasanya sifat Allah itu pada diri Allah sudah ada bersamaan dengan adanya Allah. Dan Allah tidak didahului oleh ketiadaan, maka sifat Allah juga tidak didahului oleh ketiadaan. Yang kedua, hadithatul naw'. Hadithatul ahad. Hadithatul ahad. Ahad ini artinya peristiwa by peristiwa. Ahad artinya peristiwa by peristiwa. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala melakukannya sifat-sifat perbuatan, karena sifat Allah itu ada sifat zat seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wajah, memiliki tangan, sifat zat. Allah juga memiliki sifat fi'il, sifat perbuatan. Merahmati, mencipta, turun ke langit dunia,
Ini namanya sifat perbuatan. Dan nanti Allah akan datang di hari kiamat kelak untuk menuntaskan perkara di antara hamba-hambanya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuk. Nanti Allah akan datang. Kedatangan Allah di hari kiamat kapan terjadi? Apakah sudah terjadi atau nanti akan terjadi? Nanti di hari kiamat. Ini yang mengatakan akan datang itu Allah, bukan Ibnu Taimiyah yang mengatakan. Mau dipalsukan lagi atas nama Ibnu Taimiyah. Ini Allah yang mengatakan dalam surat Al-Fajr. Allah itu datang. Ja'a. Ja'a itu fi'il madhi, artinya datang. Apakah sudah terjadi? Belum. Nah, inilah yang disebut dengan hadithatul ahad. Allah datang kapan saja, yang tidak terbatas oleh waktu dan dimensi. Allah berbicara dulu, Allah berbicara sekarang, Allah berbicara nanti. Ini disebut hadithatul ahad. Allah melakukan sifat-sifatnya, perbuatannya ini fa'alul lima yurid. Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj, ia melakukan apapun sesuai kehendaknya. Paham ini Masya Allah, ini harusnya 3 SKS sebenarnya, tapi kita ringkas. Mas, mudah-mudahan dipahami. Ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Jadi Al-Quran, sifat Allah berbicara itu sudah ada pada diri Allah. Sebelum ada makhluknya yang ia ajak bicara pun Allah sudah disifati berbicara. Ketika ia berbicara kepada makhluknya, yang makhluk ini ada setelah sebelumnya tidak ada, mau dulu kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada nabi-nabi setelahnya, dan nabi terakhir Nabi kita Muhammad SAW, ini disebut hadithatul ahad. Allah berbicara kapanpun, waktu apapun, tanpa dibatasi dimensi dan waktu. Wadah? Jelas insyaAllah? Nah, sehingga ini bantahan bagi falasifah, orang-orang filsafat yang mewajibkan bagi Allah tuh nggak boleh disifati hadis. Mereka mengatakan kalau kita sifati Allah itu dengan sifat perbuatan, datang misalnya, itu nanti loh. Datangnya itu hari kiamat. Berarti itu kedatangan nanti, hadis bukan. Kedatangan yang nanti, hadis bukan. Hadis dari sisi sebelumnya belum datang, kemudian nanti dia datang. Itu hadis. Dan mereka mengatakan, kan tadi kita sudah bikin mukadimahnya, pendahuluannya. Allah tuh nggak boleh disifati hadis. Berarti siapa yang menafikan sifat ini bagi Allah? Akal mereka dikarenakan pendahuluan tadi. Inilah yang menjebak orang-orang Asy'ariyah. Sehingga mereka terjebak di dalam menafikan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi diri. Sebutkan dalam Jauharatut Tauhid oleh Al-Baijuri, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Setiap nas, Al-Quran atau hadis, timbang dulu pakai akal. Timbang pakai akal. Akal ini yang akan menghakimi. Dengan 2 cara ditimbang. Lihat, kalau ayat ini menggambarkan penyerupaan Allah dengan makhluknya, maka takwil. Contohnya, Allah itu turun ke langit dunia ketika tersisa 1/3 malam. Disebutkan 1/3 malam. Berarti 1/2 dan awal malam tidak turun. Iya bukan? Oh, berarti hadis. Hadis bukan? Allah datang di hari kiamat kelak. Kapan datangnya? Nanti. Sekarang sudah datang belum? Belum. Berarti hadis. Nah, ini harus ditakwil. Maka dikatakan kata mereka, yang turun rahmatnya, makhluk. Yang datang nanti perintahnya, makhluk, kata mereka. Sehingga mereka menafikan Allah berada di atas arsy. Kenapa? Arsy itu makhluk.
Berarti kalau Allah berada di atas arsy, setelah sebelumnya tidak ada arsy, berarti keberadaan Allah di atas arsy ini baru, hadis. Maka tidak boleh kita sifati bagi Allah. Jadi mereka terjebak dengan satu kaidah pendahuluan mereka sendiri. Kata-kata hadis. Dan mereka tadi mengatakan, kalau hadis itu kan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menurut akal mereka, maka harus ditakwil, diganti maknanya. Istawa yang artinya berada di atas dan tinggi, mereka artikan menguasai. Padahal menguasai juga hadis. Karena menguasai itu tidak dikatakan menguasai kecuali setelah dia berhasil mengalahkan pihak yang sebelumnya menguasai juga. Itu kata-kata istaulah di dalam bahasa Arab, illa limithlika aw man anta sabiquhu sabqal jawadi idza stawlat 'alal amadi. Tidak bisa dikatakan istaulah menguasai kecuali setelah dia mengalahkan pihak yang mengklaim objek tersebut sebelumnya ada miliknya. Enggak bisa. Syahid, ini kata mereka pertama, jangan ditetapkan itu tapi ditakwil. Kalau memang tidak bisa ditakwil, maka katakan hanya Allah yang tahu maknanya. Berarti percuma Allah turunkan Al-Quran kalau hanya Allah yang tahu maknanya. Berarti Al-Quran ini hanya mantra-mantra saja yang dibaca tanpa kita ketahui artinya. Padahal Allah turunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab supaya kita memahaminya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qil. Kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab supaya kalian paham. Syahid, ya ikhwani, bersyukur ketika kita berada di atas manhaj salaf. Manhaj yang akal mereka tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Manhaj tidak ada kontradiksi di dalamnya sedikit pun. Karena semuanya berasal dari Al-Quran, berasal dari hadis yang semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya datang dari selain Allah, mereka akan dapati banyak kontradiksi di dalamnya. Alhamdulillah ala ni'mat aqidat salaf. Bersyukur kita berada di atas manhaj salaf, meyakini aqidatus salaf. Nah, maka kata-kata yataharrak ini dibawakan oleh penulis untuk membantah klaim orang-orang falasifah bahwasanya Allah itu, kalau seandainya Allah tidak berbicara, Allah tidak datang, Allah tidak merahmati, Allah tidak mencipta, Allah tidak, berarti diam. Diam. Udah nggak ngapa-ngapain. Ini yang mereka inginkan. Allahul musta'an. Nah, berikutnya adalah Allah itu maha mendengar. Allah itu, kalau yang sebelumnya tadi dikabarkan dengan nama, dengan sifah sighatul mubalaghah, fa'alun aw fa'ulun aw mif'alu, dan juga fa'il. Kemudian ini disebutkan dengan perbuatan. Kalau yang sebelumnya nama, yang sekarang dengan perbuatan. Allah itu mendengar, melihat. Juga Allah Subhanahu wa taala wa yanzur. Yubsir dan yanzur ini mutaradif. Maknanya mirip-mirip, walaupun kalau kita detailkan makna yanzur ini lebih umum dan yubsir ini lebih khusus. Wa yaqbid wa yabsuta. Allah itu membentangkan rezeki dan dia juga menahan rezeki, atau dia membentangkan tangannya dan menahan tangannya untuk tidak memberi rezeki kepada hambanya yang ia telah takdirkan. Wa yadhaku wa yafrah. Allah itu tertawa dan juga bergembira. Wa yuhib, Allah mencintai. Wa yakrah, Allah juga membenci. Wa yubghid wa yarda, Allah memurkai dan juga Allah meridai. Wa yaskhatu wa yaghdab, Allah membenci dan juga Allah memurkai. Wa yarham wa ya'fu wa yaghfir, Allah merahmati, Allah memaafkan dan Allah mengampuni. Wa yu'ti wa yamna', Allah memberi dan Allah menahan. Wa yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya kaifa syaa wa kama syaa, dan Allah itu turun ke langit dunia sebagaimana yang ia kehendaki dan seperti apa yang ia kehendaki. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah,
ثم قال رحمه الله: وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما أراد. Nah, kemudian kata penulis rahimahullah, dan hati hamba-hambanya, hati manusia, itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah bolak-balikan sesuai yang Ia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada hati-hati tersebut sesuai yang Ia inginkan. Allah pahamkan kepada hati-hati tersebut sesuai yang Ia inginkan. Artinya Allah bimbing hati ini sehingga mendapatkan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Allah buat tergelincir hati-hati orang yang Ia kehendaki. Nah. ثم قال رحمه الله: وخلق آدم بيده على صورته. Nah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam di atas rupanya. Rupa di sini adalah rupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian datang dari salaf. Walaupun Syekh bin Utsaimin rahimahullah di dalam beberapa kitabnya seperti Al-Qa'idul Muthla, ia mengatakan bahwasanya membawakan ucapan sebagian ini kembali dhamirnya kepada Nabi Adam. Walaupun yang sahih yang datang dari para salaf adalah ala suratih ay ala suratir Rahman, sesuai dengan rupa Ar-Rahman. Hanya saja penyebutan secara ini tidak berkonsekuensi menyerupakan Nabi Adam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh bin Utsaimin ketika beliau membawakan dua pendapat ini, salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya penyebutan dengan ala surah seperti rupa tidak berkonsekuensi untuk penyerupaan, hanya saja mutlaqut tashbih, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamar, ala surati al-qamar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gelombang pertama yang masuk surga rupa mereka rupa bulan. Rupa mereka seperti bulan. Ini kita, kata Syekh bin Utsaimin, kita belajar dari sisi struktur bahasanya. Perhatikan di situ, ala suratihi. Kata-kata ala suratihi. Ala suratihi, yaitu dhamirnya ala suratir Rahman. Allah menciptakan Nabi Adam di atas rupanya. Baik. Sayangnya operator bisa nggak? Ini kita belajar, ingin benar-benar belajar. Biar lihat, biar ketahuan nih Ustadz ngomong doang, jangan sampai nggak valid nih. Coba cari searching di Google atau di kitab hadits, awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamar lailatal badar. Kita belajar. Ya sesekali kita piknik, ya kan. Belajar ngaji kuping terus. Setiap hari seperti itu sayang. Ya sah-sah aja, hanya sayang kalau kita bisa lebih mendalam, kita dapatkan faidahnya, kenapa tidak? Awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamari lailatal badar. Awwalu zumratin talijul jannah. Gak ada Arabiknya ya? Bisa nggak? Hah? Link, anak kirimin link aja ya.
Udah. Coba cari yang durar. Durar. Atau enggak apa-apa itu coba. Yang mana aja tadi? Yang tadi yang gambar, yang picture. Nah. Ayo. Coba di zoom. Khalas yang durar aja kalau gitu, yang durar. Baik lagi. Ayo. Bisa dibaca di situ. Awwalu zumratin tadkhulul jannata surat ala suratil qamar. Iya. Ala surat al-qamar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan asalnya ada di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lafaz di Sahih Bukhari, awwalu zumratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamar. Perhatikan di sini kata ala surah. Gelombang pertama yang masuk surga, ketika mereka masuk surga, rupa mereka seperti rupa bulan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, apakah rupa mereka seperti bulat-bulat? Iya. Enggak, mereka memang rupanya di sini mutlaqut tashbih, hanya sekadar penyerupaan pada keindahan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah tetapkan dan membatasi limit logika kita untuk tidak liar pada firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, jadi sesuai dengan rupa Allah ini tidak memutlakkan bahwasanya Nabi Adam itu mutlak sama dengan Allah Subhanahu wa taala rupanya. Dipahami ini? Nah, ini bahasa Arab. Makanya pentingnya belajar bahasa Arab. Iya. Penting belajar bahasa Arab. Di masjid kita ini Masya Allah dibuka lagi gelombang baru untuk belajar bahasa Arab. Ayo. Saatnya kita belajar bahasa Arab. Di saat rambut semakin putih, ya kan? Jenggot makin beruban. Udah 20-30 tahun ngaji gitu-gitu aja terus jalan di tempat. Sampai kapan? Iya. Sampai udah punya anak. Anaknya udah nikah, udah punya cucu. Begitu-begitu terus. Iya. Allah musta'an. Jadi dipahami nih ya. Nanti soalnya banyak yang menjadikan hadis ini, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi tentang Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan juga Imam Ahmad dan selainnya, juga ada di awalnya di Sahih Bukhari. Ini jadi iskal. Maka ini yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ala suratir Rahman, ini tidak mutlak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena gelombang pertama yang masuk surga, kata Rasulullah, rupa mereka seperti bulan. Dan beda antara manusia dengan bulan. Di sini hanya mutlak penyamaan saja. Nah. Ayo, wasil. Summa qala rahimahullah, was-samawati wal-arduna yawmal qiyamati fi kaffihi wa qabdatihi. Nah, ini di langit dan bumi di hari kiamat kelak berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala di tangan kanannya. Dan kedua tangan Allah itu kanan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, was-samawatu matwiyatun biyaminih. Dan langit seluruhnya akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti lipatan jilid buku yang dilipat, kattayis sijilli lil kutub, dengan tangan kanannya. Kemudian Allah mengatakan, Anal Malik, Ainal Muluk, akulah raja, mana raja-raja dulu yang merasa berkuasa di dunia. Limanil mulkul yaum, Allah tanya kepada mereka, milik siapa kerajaan hari ini? Tidak ada yang menjawab, dan Allah menjawab dirinya sendiri dengan mengatakan, Lillahil wahidil qahhar. Kerajaan pada hari itu hanyalah milik Allah yang Maha Esa dan Maha Qahhar. Qahhar itu yang menundukkan semua kekuatan dan cuma kekuatannya yang tersisa. Nah.
ثم قال رحمه الله ويضع قدمه في جهنم فتزوى. Nah, disebutkan dalam surat Qaf, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Di dalam surat Qaf kata Allah Subhanahu wa taala, kami pun mewahyukan kepada neraka Jahannam, apakah engkau telah penuh? Maka neraka ini pun mengatakan, ya Allah, apakah masih ada tambahan? Allah Subhanahu wa taala pun meletakkan kakinya di neraka tersebut, fayantawi ba'daha ba'dhan, hingga akhirnya Jahannam ini menjadi padat dan penuh. Ini disebutkan para ahli tafsir di dalam kitab-kitab tafsir mereka dengan membawakan hadis dari jalur al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, setelah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di neraka Jahannam ini, neraka pun mengatakan qad cukup ya Allah, cukup ya Allah. Adapun surga ketika masih luas, Allah Subhanahu wa taala di dalam Sahih Muslim, "Tsumma yunshi'u khalqan fayudkhiluhumul jannah." Kemudian Allah ciptakan makhluk yang tidak beramal apa-apa dan dimasukkan langsung ke dalam surga. Dan itu Allah terpuji ketika ia menciptakan makhluk kemudian dimuliakan dan dimasukkan ke dalam surga. Nah. ثم قال ويخرج قوما من النار بيده. Nah, ini diantara hadis yang menjadi landasan ahli sunnah wal jamaah yang tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Wa yukhrijullahu minan nirani jami'a man mata 'alal iman bifadli rabbil arsy dzil manani ila akhirih. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat kelak ia akan mengeluarkan seluruh manusia dari neraka yang masih memiliki keimanan walaupun seberat biji sawi. Nah. ثم قال وينظر أهل الجنة إلى وجهه يزورونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم. Dan penduduk surga akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya mutawatir. Banyak sekali hadisnya, bahkan ada di dalam Al-Qur'an. Dan ini kita sudah sering sebutkan dalam akidah imam-imam sebelumnya, dan kita tidak terlalu bahas panjang lebar. Nah, dan itu adalah nikmat terbaik yang Allah berikan kepada penduduk surga, yaitu ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Sa'id, "Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila wajhillah." Tidak ada satupun yang paling mereka sukai dari nikmat surga yang Allah berikan kepada mereka melebihi ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. ثم قال ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين فيتولى حسابهم بنفسه لا يولي ذلك غيره عز ربنا وجل وهو على ما يشاء قدير. Kemudian di hari kiamat kelak ada namanya Yaumul Ard. Hari manusia itu datang ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uridu ala rabbika saffa. Kata Allah, di hari kiamat kelak kalian wahai manusia akan berbaris-baris, semuanya kalian datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berbicara kepada kalian dan tidak ada penerjemah antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu manusia disidang. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Setiap manusia akan ditanyakan 4 perkara. Tidak akan bergeser kakinya sampai dia selesai menjawab 4 ini. Akan ditanyakan tentang usianya, masa mudanya, tentang ilmunya, sejauh mana ia amalkan, dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana ia gunakan. Ini akan ditanya satu persatu sekian miliar manusia, sehingga kata Al-Muzani, Ismail ibn Yahya Al-Muzani rahimahullah, kalau bukan Allah yang
langsung mengambil alih hisab pada saat itu, niscaya akan berpuluh-puluh ribu tahun baru selesai. Tapi ketika Allah yang langsung mengambil alih hisab pada saat itu, hanya seperti kadar qailulah, hanya seperti kadar tidur siang. Allahu Akbar. Ini Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah sebutkan wa huwa sari'ul hisab, dan Allah itu maha cepat hisabnya. Maha cepat hisabnya. Kalau bukan karena Allah yang mengambil alih, niscaya sangat panjang antriannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengambil alih, ia akan datangkan hamba-hambanya yang dahulu semasa di dunia melakukan maksiat yang dikalahkan oleh hawa nafsunya, dan ia menyembunyikan dosa tersebut. Di hari kiamat pun Allah tutupi hamba ini, tidak ada yang melihatnya ketika diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan, wahai fulan, engkau dahulu melakukan ini. Tidak ada yang melihatnya. Lalu kata hamba yang ditanya, betul ya Allah. Allah bertanya lagi, maka katabatiyal hafidhun. Apakah malaikat-malaikatku telah menzalimimu dengan menambahkan dalam catatan amalanmu yang tidak pernah engkau kerjakan? Kata hamba tersebut, tidak ya Allah. Hingga akhirnya hamba ini setelah diperlihatkan semua dosa-dosanya dan dia mengaku, Allah pun mengatakan, satartuhu laka fid dunya wa ana aghfiruhu laka. Dahulu engkau sembunyikan aibmu ini, engkau tutup dosamu, maka Allah pun menutupi aibmu semasa di dunia. Allah menyembunyikan maksiatmu semasa di dunia. Dan hari ini kata Allah, aku ampuni dosa-dosa tersebut. Makanya kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Semua umatku itu akan diampuni walaupun mereka melakukan dosa, kecuali orang yang terang-terangan. Kenapa? Karena dia sendiri memang mengekspos dirinya secara terang-terangan. Sementara al-maghfirah itu diambil dari kata mighfar. Mighfar itu adalah penutup kepala yang menghalangi kepala untuk tidak terkena tombak atau anak panah, menyembunyikan kepala. Maka dosa itu asalnya adalah ditutup. Dosa itu ditutup. Maka ketika seorang yang membukanya, maka dia tidak ingin dosanya ditutup. Kalau dia sendiri tidak ingin dosanya ditutup, apa hajat bagi Allah untuk mengampuni orang yang dia sendiri nggak mau diampuni dosanya dengan membuka aibnya. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengambil alih hisab ini, dan dia maha mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, ثم قال والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. Dan Al-Quran adalah firman Allah. Allah berbicara dengan huruf dan suara yang didengarkan oleh Jibril, kemudian dinukilkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita sudah jelaskan panjang lebar pada akidah imam-imam sebelumnya. Bukan makhluk. Kata beliau, siapa saja yang menyatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, maka dia Jahmi, seorang dari Jahmiyah, dan kafir. Ini akidah imam-imam Sufyan Ats-Tsauri dan sebelumnya. Nah, ثم قال ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قولا. siapa saja yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, tapi dia berhenti, maksudnya dia tidak menambahkan Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, kata beliau, ini lebih kufur dari awal, lebih kufur dari orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Hanya saja ini beliau mengatakan ini pada zamannya. Zaman orang-orang terkadang menyembunyikan, berkamuflase dengan kata-kata kalamullah. Yang mereka meyakini makhluk, tapi mereka mengatakan ucapan Allah. Hanya yang mereka maksudkan adalah ucapan Allah yang makhluk. Iya. Makanya dahulu para ulama, tersebar dahulu kata-kata itu
Ini ucapan Allah yang makhluk. Ucapan Allah yang makhluk. Sehingga, karena kan tadi kita sebutkan, sifat Allah itu qadimatun naw'. Pada diri Allah, sifat itu sudah ada. Dengan keberadaan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi permasalahan bagi orang-orang falasifah adalah sifat perbuatan. Karena akan terikat pada tempat atau waktu. Nah, ini yang menjadi permasalahan bagi mereka. Sehingga mereka membaginya ada kalamun nafsi dan kalam lisani. Kita bahas ya. Atau udah berat dari yang tadi kita jelaskan? Kalam nafsi dan kalam lisani. Sederhananya karena tadi kita sudah bahas dengan naw' dan ahad. Kalam nafsi ini seperti tadi qadimatun naw'. Qadimatun naw' mereka mengatakan ini kalam nafsi. Mereka sepakat itu bukan makhluk. Yaitu sifat berbicara bagi Allah pada dirinya, itu bukan makhluk. Dan ini ucapan Asy'ariyah. Salah satu dosen anak-anak debat karena permasalahan ini. Wasyahid ala kulli hal. Yang kedua, kalam lisani. Nah, kalam lisani ini adalah perbuatan berbicara. Inilah yang menjadi iskal bagi mereka. Karena kalau perbuatan berbicara berarti akan terikat oleh waktu. Seperti tadi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan perjudian. Itu kan setelah para sahabat lahir, setelah para sahabat masuk Islam. Berarti baru terjadi. Nah, ini kalam lisani. Mereka mengatakan kalam nafsi, firman Allah yang ada pada dirinya itu bukan makhluk. Sebagaimana zat Allah juga bukan makhluk. Tapi perbuatan berbicara itu kan terikat waktu, berarti hadits. Sementara pendahuluan mereka yang hadits itu tidak boleh bagi Allah. Maka mereka mengatakan ini firman Allah yang makhluk. Sehingga kata beliau di sini itu lebih kafir daripada orang yang langsung terang-terangan mengatakan makhluk. Nggak tahu, paham nggak? Ini qadarullah kita diuji oleh orang-orang filsafat harus menjelaskan hal seperti ini. Padahal kan sebenarnya sederhana, Al-Quran itu firman Allah. Mau lisani, mau nafsani, nggak ada urusan. Karena Allah yang mengabarkan Al-Quran itu adalah firmannya, ucapannya. Ya. Tapi mudah-mudahan paham. Paham atau bingung? Ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya tadi, mereka membagi terlebih dahulu. Kalam itu ada nafsani, yang ada pada nafs, yang ada pada diri, dan ada lisani, lisan, perbuatan lisan. Mereka mengatakan kalau kalam yang ada pada nafs Allah, diri Allah, itu bukan makhluk. Yaitu kemampuan berbicara itu bukan makhluk. Tapi kalau perbuatan berbicara yang nanti akan terkait dengan waktu, loh ini berarti hadits kata mereka. Berarti baru terjadi setelah sebelumnya tidak terjadi. Nah, ini sifat makhluk, nggak boleh bagi Allah. Dan yang mengatakan itu mereka, bukan Allah. Karena Allah mengatakan ia melakukan apapun, kapanpun sesuai kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini akidah yang batin. Sehingga apa yang dikatakan beliau ini cukup hati-hati harus kita jelaskan. Tapi mudah-mudahan dipahami. Karena jangan sampai, wah berarti kalau ada ikhwan kita yang mengatakan, menurut ente Al-Quran itu apa? Dia cuma mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Wah, kata Imam Al-Kirmani ini, ente lebih kafir daripada yang mengatakan makhluk. Nggak boleh. Makanya kita harus rinci. Kenapa? Karena membagi kalam nafsani dan lisani itu sudah jarang yang mengatakannya kecuali Asy'ariyah. Adapun kita baru paham kan lisani dan nafsani, baru dengar iya. Iya. Kenapa juga anak seperti itu tadi ya? Ya karena penulis di sini menulis seperti itu, jadi kita perlu jelaskan. Intinya ini di zaman beliau. Tapi di zaman sekarang
Ketika seorang mengatakan Al-Quran kalamullah, walaupun dia tidak tambahkan bukan makhluk, kita sudah paham dia akidahnya memang mengatakan Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Karena dia lisani dan nafsani juga nggak paham. Ini maksud yang kita bawakan agar kita tidak gampang. Karena jangan sampai ada ustadz mengatakan, tuh ustadz katanya Al-Quran kalamullah. Cuma sampai di situ doang. Dia tidak menambahkan bukan makhluk. Nah kata Imam Kirmani nih, wah ente lebih kafir ini. Itu nggak boleh seperti itu. Nah, nggak boleh seperti itu. Kata beliau, siapa saja yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia tidak tambahkan bukan makhluk, maka dia lebih kafir daripada orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kita sudah paham ya insya Allah ya. Lemas untuk bersetuju ini. Ada yang kurang jelas? Tanya Ikhwan. Nggak apa-apa. Hah? Ada yang nggak jelas? Atau memang berat? Ya udah kita istirahat dulu kalau berat. Allahul Musta'an. Kita lanjutkan nanti insya Allah. Setelah 7 menit atau 10 menit. Didinginkan dulu kepalanya. Hampir overhead kayaknya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh Nabi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.